Video ini disponsori oleh PcbWay. Oke Google, nyalakan lampu dinding. Oke, menyalakan lampu dinding. Yang pertama di sini saya akan membuat rangkaian konektor untuk LED stripnya nanti. Rangkaian ini saya buat dalam bentuk heksagon yang memiliki 6 buah konektor pin header. Rangkaian ini juga saya buat 6 buah celah dengan lebar 2 mm. Dan seperti ini jika dalam bentuk 3 dimensi. Saya akan membuat PCB ini dalam warna putih. Jika file Gerber atau file rangkaian sudah kita buat, tahap selanjutnya yaitu pencetakan papan PCB. Nah, untuk mencetaknya, di sini saya menggunakan jasa cetak dari PcbWay.com. PcbWay ini tidak hanya untuk mencetak papan PCB saja. Jika kalian punya project dengan 3D printer, kalian bisa mencetaknya di PcbWay. Atau kalian mempunyai project CNC Machining, Metal Sheet Fabrication, dan Injection Molding, kalian bisa melakukannya di PcbWay. Oke. Pertama, masukkan dimensi dari PCB yang telah kita buat. Selanjutnya, masukkan jumlah PCB yang mau kita cetak. Dan pilih warna PCB yang mau kita cetak. Di sini, saya akan membuat PCB warna putih. Dan setelah itu, kita tinggal upload file Gerber yang sudah kita buat tadi. Dan akhirnya, tiba juga. Di dalam paket ini kita mendapatkan sebuah badge, sebuah pulpen PcbWay, dan PCB yang telah kita buat tentunya. Nah, kalau kalian ingin membeli PCB seperti saya ini, kalian bisa klik link di deskripsi video ini untuk membelinya. PCB yang telah saya buat ini sangat cocok untuk LED strip tipe WS2811 dan WS2812B, atau LED strip yang memiliki 3 buah pin. Dan bahan selanjutnya adalah PVC foam board. Tebal PVC foam board yang saya gunakan ini tebalnya 2 mm. Buat pola PCB-nya di atas PVC foam board. Di sini, saya akan membuat casing untuk PCB atau casing konektor dari PVC foam board ini. Jika sudah kita buat pola PCB-nya, selanjutnya potong PVC foam board-nya sesuai dengan polanya.
Tahap selanjutnya kita buat dinding untuk casing PCB-nya. Tinggi dinding yang saya buat ini tingginya 2 cm. Dan kita harus membuat celah seperti ini agar PVC foamboard ini bisa kita tekuk. Karena kalau kita langsung tekuk PVC foamboardnya, maka PVC foamboard ini akan mudah retak dan patah. Setelah itu, tempelkan foamboard heksagon tadi dengan dinding ini. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah mur dan baut M3. Dan kita juga membutuhkan satu heksagon lagi, tapi dengan lubang di tengahnya. Tempelkan murnya tepat di tengah lubang heksagonnya. Jika sudah, tempelkan heksagonnya jadi satu pada dinding seperti ini. Selanjutnya, kita membutuhkan 3 pin header jantan dengan total 6 buah. Di sini saya menggunakan PCB satunya sebagai holder agar pin-pinnya tidak kemana-mana pada saat kita solder. Setelah itu, letakkan PCB-nya pada casing yang telah kita buat tadi seperti ini. Kita juga membutuhkan 6 buah dinding seperti ini. Tempelkan dinding-dinding ini pada sela-sela PCB-nya. Dan juga kita membutuhkan satu buah heksagon yang telah dilubangi bagian tengahnya. Cuma kali ini ukurannya sedikit lebih besar. Fungsi heksagon ini untuk menutupi casingnya. Dan untuk menempelkannya pada dinding, di sini saya menggunakan double tape seperti ini. Double tape ini sangat kuat dibandingkan dengan double tape biasa. Potong dan tempelkan double tape-nya pada belakang dari casing konektor ini. Dan selanjutnya LED strip. LED strip yang saya gunakan di sini adalah WS2811. Dengan total LED pada setiap 1 meternya adalah 30 buah LED. Jadi LED strip ini lebih renggang dari LED strip yang biasa saya gunakan. Dan di sini saya potong setiap 2 IC atau 6 buah LED. Setelah kita potong-potong LED stripnya, tahap selanjutnya solder 3 buah kabel pada kedua ujung LED stripnya.
Selanjutnya, saya akan membuat casing untuk LED stripnya. Nah, agar lebih cepat untuk memotong PVC foam boardnya, di sini saya menggunakan alat pemotong kertas seperti ini. Dan alat pemotong kertas ini sudah saya buat garis bantu seperti ini. Jadi, PVC foam board yang kita potong ini akan tetap sama ukurannya satu dengan yang lainnya. Dengan alat memotong kertas seperti ini, memotong PVC foam board terutama untuk garis lurus hasilnya sangat cepat dibandingkan dengan memotong biasa. Karena kita harus mengukur setiap kali kita memotong. Dan sebenarnya saya tidak merekomendasikan kalian menggunakan alat memotong kertas seperti ini. Karena mata pisau akan cepat tumpul. Dan harga mata pisaunya tentunya jauh lebih mahal dari mata pisau cutter biasa. Setelah itu, buat pola seperti ini dari PCB pada kedua ujung PVC foam boardnya. Panjang dan lebar PVC foam board ini disesuaikan dengan panjang LED strip dan lebar PCB-nya. Dan untuk tinggi dinding casing LED stripnya, saya membuat tingginya 1 cm. Buat celah pada dinding dengan solder, mengikuti bentuk dari ujung base casing LED stripnya. Dan agar lampu ini bisa kita bongkar pasang, kita harus membuat dudukan untuk soketnya. Pertama, buat pola seperti ini. Dan buat pola soketnya juga.
Jika sudah, tempelkan pin atau soketnya seperti ini dengan lem super. Dan kita potong ujung PVC foam boardnya. Setelah itu, solder soketnya pada LED strip. Lakukan hal yang sama pada ujung LED strip satunya. Tahap selanjutnya, masukkan dan tempelkan LED strip ke dalam casingnya. Untuk menutupi casing LED stripnya, di sini saya menggunakan mika dengan warna putih susu seperti ini. Tebal mika yang saya gunakan ini yaitu 0,3 mm. Saya juga memotongnya menggunakan alat pemotong kertas ini. Selain menggunakan mika seperti saya ini, kalian bisa menggunakan kertas, styrofoam, atau akrilik. Dan perlu kalian ketahui bahwa bahan mika yang saya gunakan ini sepertinya terbuat dari bahan yang sama seperti plexiglass atau penutup pagar yang sebelumnya saya gunakan. Jadi tidak bisa menempel sempurna walaupun kita menggunakan lem super ini. Dan saya tidak merekomendasikan kalian menggunakan mika ini. Agar lampu ini dapat dihubungkan dengan controller, saya akan membuat konektornya. Pertama, kita membutuhkan soket yang sudah kita buat seperti ini. Selanjutnya, solder 3 buah kabel pada pin-pin soket ini. Dan panjang kabel ini kalian bisa sesuaikan sendiri. Dan perlu diingat, jangan sampai terbalik menghubungkan kabel ini, terutama bagian positif dan negatifnya. Setelah itu, tinggal kita buat dindingnya. Maka hasilnya seperti ini. Ujung dari kabel ini akan kita hubungkan pada controller. Dan soket ini kita hubungkan pada PCB. Karena saya menggunakan PVC foam board 2 mm, jadi pada belakang PVC foam board ini tembus cahaya. Nah, dan agar cahaya tidak tembus, di sini saya menambahkan lagi PVC foam board seperti ini.
Tapi sebelum kita tempelkan lampu ini pada dinding, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bentuk yang kita inginkan. Pastikan kita harus menentukan bentuk lampu yang ingin kita buat sebelum kita menempelkannya pada dinding. Karena jika kita sudah menempelkannya, lalu kita ingin mengubah bentuk-bentuk lampunya, yang otomatis kita akan melepaskan konektornya dari dinding. Maka itu bisa merusak cat dari tembok maupun casing dari konektornya. Jadi sekali lagi kalian harus memastikan bentuk yang ingin kalian buat. Dan yang kedua, arah tanda panah. Nah, ini sangat penting. Kita harus memperhatikan arah tanda panah dari LED stripnya. Saya sudah memberikan tanda titik seperti ini pada setiap lampu yang saya buat, supaya kita tahu arah tanda panahnya dimulai. Di sini, saya akan membuat bentuk lampu seperti ini, dan arah tanda panahnya akan seperti ini. Kalian tidak harus membuat bentuk seperti saya ini. Kalian bisa membuat bentuk lampunya sesuai imajinasi kalian. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Jadi semakin dekat jarak LED strip dengan dinding, maka cahaya semakin terang, tapi lebih sedikit menyebar. Dan kalau jarak LED strip semakin jauh dari dinding, maka cahaya akan redup, tapi cahaya lebih menyebar. Dan untuk kontrolernya, di sini saya menggunakan SP511E. SP511E ini adalah controller musik pintar. Kita bisa mengatur atau mengubah efeknya melalui pintas suara. Jika kalian ingin tahu lebih detail mengenai controller ini, kalian bisa menonton video ini. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I will run, run. What an irony. My mirror shows the other side of me. All these ones and zeros, nothing in between. But there's so much more to me than eyes can see. Than eyes can see. I'm not binary.
shows the other side of me. Oke Google, ubah lampu dinding jadi biru. Oke, mengubah lampu dinding jadi biru. Ubah lampu dinding jadi merah. Oke, mengubah lampu dinding jadi merah. Oke Google, ubah lampu dinding jadi ungu. Oke, mengubah lampu dinding jadi ungu. Oke Google, ubah lampu dinding menjadi hijau. Mengubah lampu dinding jadi hijau. Oke Google, matikan lampu dinding. Sip, mematikan lampu dinding. Oke guys, sekian video kali ini. Dan terima kasih buat PcbWay yang telah mensponsori video ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.